Di video sebelumnya, kita telah membahas metode pencatatan persediaan yang terdiri dari perpetual system dan periodic system. Sekarang kita membahas metode penilaian persediaan yang nantinya akan kita pelajari metode identifikasi khusus, metode rata-rata, dan metode first in first out atau FIFO. Di sini ada metode LIFO atau last in first out. Metode ini dilarang untuk digunakan, tapi kita tetap akan pelajari materi LIFO agar kita paham kenapa metode LIFO tidak boleh digunakan dan kenapa metode lainnya boleh digunakan. Video kali ini akan membahas metode penilaian dengan identifikasi khusus. Namun sebelumnya kita perlu memahami konsep yang mendasari penilaian persediaan, yaitu cost atau harga pokok persediaan. Kita sudah bahas ini sebelumnya, di mana persediaan kita akui sebesar cost-nya atau sebesar harga pokoknya. Cost ini meliputi semua biaya sampai barang atau persediaan siap untuk dijual. Kita sudah pelajari ongkos angkut ditanggung oleh pihak pembeli, maka pihak pembeli itu jika menjual barangnya akan perhitungkan ongkos angkut ke nilai persediaan, yang nantinya itu akan pengaruhi harga jual persediaan. Tapi jika ongkos angkut ditanggung oleh pihak penjual, maka ongkos angkut itu tidak menambah persediaan tapi dilaporkan sebagai beban penjualan. Di materi sebelumnya kita juga sudah menyinggung materi perhitungan fisik. Barang atau persediaan yang dihitung itu harus kita nilai menjadi nilai persediaan dan cost of goods sold. Sebenarnya ini mudah, contoh. Jika kita beli 10 barang seharga 1 juta rupiah, berarti total 10 juta, kemudian ada ongkos angkut 100.000, berarti cost barang adalah 10.100.000 rupiah. Tapi kenyataannya perhitungan tidak sesimpel itu, apalagi untuk perusahaan yang membeli banyak jenis barang di waktu yang berbeda dan dengan harga berbeda. Untuk itu kita bahas contoh kasus dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Di sini diceritakan bahwa perusahaan bernama Griffiths Home Entertainment membeli 3 televisi 50 inch pada tanggal yang berbeda. Di tanggal 3 Februari dia membeli 1 TV seharga $720, kemudian di tanggal 5 Maret membeli TV seharga $750, dan tanggal 22 Mei terdapat pembelian 1 TV seharga $800. Kemudian dia melakukan penjualan 2 unit TV tanggal 1 Juni, di mana 1 TV senilai $1.200 sehingga total penjualan adalah $2.400. Untuk menentukan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, maka ini akan tergantung dengan TV mana yang dijual. Contohnya, jika TV yang dijual adalah yang senilai $720 dan $750, maka harga pokok penjualan adalah $1.470. Atau harga pokok penjualan adalah $1.520 jika yang dijual adalah TV yang senilai $750 dan $800. Jadi inilah gambaran metode identifikasi khusus. Seperti yang kita lihat di slide ini, penjualan TV dilakukan dengan TV yang dulu dibeli seharga $720 dan $800. Oleh sebab itu, harga pokok penjualan adalah $1.520. Nah, karena barang yang dijual adalah $720 dan $800, berarti sisanya tinggal satu barang senilai $750. Jadi inilah nilai persediaan akhir. Sekarang kita bahas contoh lainnya, masih di metode identifikasi khusus. Di sini terdapat pembelian di setiap tanggal. Terdapat juga informasi penjualan. Perusahaan beri 3 kali pembelian sebanyak 2.000 unit dengan kos per unit adalah €4. Pembelian tanggal 15 Maret senilai 6.000 unit dengan kos per unit adalah €4,40. Kemudian pembelian di tanggal 30 Maret sebanyak 2.000 unit dengan kos per unit adalah €4,75. Penjualan dilakukan pada tanggal 19 Maret dengan penjualan sebanyak 4.000 unit. Dari transaksi ini kita mengetahui persediaan akhir adalah sebanyak 6.000 unit dari 2.000 unit ditambah 6.000 unit ditambah 2.000 unit kemudian dikurangi dengan penjualan sebanyak 4.000 unit. Sekarang pertanyaannya, harga mana yang kita gunakan untuk menilai 6.000 unit itu? Dengan kata lain, berapa kos dari nilai ini? Jawaban ini tergantung pada cost flow assumption yang digunakan. Kita mulai dengan penjualan sebanyak 4.000 unit, tapi kita belum tahu nilainya. Nah, di metode identifikasi khusus, maka kuncinya adalah kita harus tahu penjualan 4.000 unit itu dari transaksi yang tanggal 2 Maret atau tanggal 15 Maret atau tanggal 30 Maret. Penjualan dilakukan tanggal 19 Maret, berarti pasti menggunakan barang yang dibeli tanggal 2 Maret dan tanggal 15 Maret. Kita lihat di slide ini,
Penjualan 4.000 unit itu diambil dari barang yang dibeli tanggal 2 Maret, sebanyak yang sebelumnya dibeli sebanyak 2.000 unit. Nah, skenario yang digunakan barang itu diambil hanya 1.000 saja untuk pembelian 4.000 unit. Jadi menyisakan persediaan akhir 1.000 unit dengan kos 4 euro. Kemudian penjualan 4.000 setelah ambil 1.000 ini kan masih ada 3.000 lagi yang dijual, berarti ambil dari barang yang dibeli tanggal 15 Maret. Sehingga barang yang sebelumnya 6.000 kemudian diambil 3.000 unit untuk dijual, menyisahkan 3.000 unit dengan nilai kos per unit adalah 4,40. Jadi harga pokok penjualannya adalah 17.200 euro yang berasal dari 1.000 unit kali 4 euro ditambah 2.000 unit kali 4,40 euro. Jadi total penjualannya sebanyak 4.000 unit tadi dari 1.000-nya barang senilai 4 euro per unit dan 3.000-nya dari barang yang senilai 4,40 euro per unit. Lalu berapa nilai persediaan akhirnya? Karena tadi yang dijual dari barang tanggal 2 Maret, maka persediaan akhir barang ini tersisa 1.000 unit dengan kos 4 per unit. Dan penjualan juga mengambil dari barang 15 Maret sehingga menyisakan tinggal 3.000 unit dengan kos 4,40 per unit. Kemudian terdapat barang yang dibeli tanggal 30 Maret dengan kos 4,75 per unit. Kita kalikan semua unit dengan unit kosnya, maka menghasilkan nilai persediaan akhir sebesar 17.200 euro. Kita sudah bisa menentukan berapa nilai persediaan akhir dan berapa nilai harga pokok penjualan. Slide ini menunjukkan cara lain menghitung harga pokok penjualan, tapi sebenarnya konsepnya tetap sama. Kita tahu rumusnya harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Persediaan awal ditambah pembelian itu sama dengan harga pokok barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale, yaitu sebesar 43.900. Kita lihat detailnya di sini. Di mata kuliah pengantar akuntansi, kita sudah paham konsep harga pokok barang tersedia untuk dijual, yaitu saldo awal ditambah total pembelian. Seperti kita lihat di sini, saldo awal adalah 2.000 unit dengan harga pokok per unit 4 euro, sehingga nilai saldo awal persediaan adalah 8.000 euro. Kemudian terdapat dua kali pembelian 6.000 unit dan 2.000 unit sehingga total nilai pembelian adalah 26.400 ditambah 9.500 sehingga total harga pokok barang tersedia untuk dijual adalah 43.900 euro. Selanjutnya kita kurangkan harga pokok barang tersedia untuk dijual dengan nilai persediaan akhir yaitu 26.700 euro sehingga harga pokok penjualan adalah 17.200 euro. Jadi hasilnya samakan dengan yang kita pelajari sebelumnya. Dengan menggunakan metode identifikasi khusus, perusahaan melaporkan persediaan akhir sesuai dengan kos aktualnya. Hal ini berarti, dengan menggunakan metode identifikasi khusus, terdapat kesesuaian antara kos dengan aliran persediaan secara fisik. Namun, metode ini memiliki kelemahan. Pertama, metode identifikasi khusus ini membuka peluang untuk manipulasi net income atau laba bersih. Hal ini terjadi karena dalam metode identifikasi khusus, perusahaan dapat memilih mana barang yang mau dijual. Jika perusahaan ingin menampilkan laba tinggi, pasti akan berusaha untuk mengurangi nilai harga pokok penjualan. Akibatnya, perusahaan akan memilih barang yang dijual dengan harga beli yang rendah. Dan sebaliknya, jika perusahaan ingin menampilkan laba rendah atau turun, maka pasti akan menaikkan nilai harga pokok penjualan, sehingga perusahaan akan memilih barang yang dijual yang memiliki kos tinggi. Kelemahan lainnya adalah metode ini sangat tidak praktis untuk diterapkan di transaksi persediaan pada umumnya. Metode ini sangat tidak cocok diterapkan di perusahaan yang memiliki transaksi pembelian dan penjualan persediaan dalam jumlah banyak dan memiliki banyak jenis. Dan perusahaan pada umumnya memiliki transaksi persediaan yang banyak dan beraneka ragam jenis. Jadi metode identifikasi khusus ini sangat sulit diterapkan dan akhirnya jarang yang menggunakan metode ini. Metode identifikasi khusus bisa diterapkan jika perusahaan memiliki sedikit jenis persediaan dan transaksi tidak dalam jumlah banyak atau sering, dan perusahaan lainnya banyak menggunakan metode lain untuk penilaian persediaan. Metode itu adalah first in first out atau FIFO dan metode average atau metode rata-rata. Jika di metode identifikasi khusus, arus biaya sesuai atau match dengan arus fisik barang. Tapi untuk metode FIFO dan leverage, arus biaya tidak harus sejalan dengan arus fisik barang. Metode FIFO dan average akan kita bahas di video selanjutnya. Kita mulai dulu dengan metode rata-rata.